Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Perkenalkan, saya Niwaya Noviani. Saya merupakan salah satu mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang membahas tentang tantangan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia. Video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana filsafat Pancasila. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana tantangan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk identitas dan karakter masyarakat. Sebagai sumber nilai, Pancasila menjadi pedoman moral dan etika yang mendasari berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Melalui filsafat pendidikan Pancasila, diharapkan lahirlah generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang berakal dan nilai-nilai luhur bangsa. Namun, upaya pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, di era globalisasi, arus informasi dan budaya asing yang masuk dengan cepat seringkali menggerus nilai-nilai lokal dan menimbulkan krisis identitas. Selain itu, tantangan dalam sistem pendidikan nasional seperti kesenjangan kualitas pendidikan, kurangnya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, serta lemahnya implementasi kurikulum berbasis Pancasila turut menjadi penghambat utama. Tidak hanya itu, dinamika sosial politik yang sering kali bersifat pragmatis juga mempengaruhi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Ketimpangan antara teori dan praktik pendidikan di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat relevansi filsafat pendidikan Pancasila dalam konteks kekinian. Kajian ini penting untuk dibahas untuk mengeksplorasi strategi yang dapat menjawab tantangan tersebut. Dengan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, integrasi filsafat ini ke dalam sistem pendidikan nasional akan lebih efektif dalam membangun generasi yang berkarakter, toleran, dan bertanggung jawab. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai fondasi moral dalam menghadapi perubahan zaman. Berikut adalah mind mapping dari tantangan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia. Mind mapping ini menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapi. Berikut adalah penjelasan dari berbagai cabang utama dan sub-cabangnya. Yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi membawa tantangan yang besar bagi pengembangan filsafat pendidikan Pancasila. Karena adanya pengaruh budaya asing yang bisa menggerus nilai-nilai Pancasila. Standar pendidikan internasional, di mana tekanan untuk mengikuti standar pendidikan global dapat mengurangi fokus pada nilai-nilai lokal dan kebangsaan. Dan polarisasi ideologi, di mana terbukanya akses informasi yang menciptakan kebingungan ideologi di kalangan generasi muda. Yang kedua adalah masalah dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan nasional menghadapi hambatan struktural yang mempengaruhi implementasi nilai Pancasila, yaitu kesenjangan pendidikan dengan adanya ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, membuat nilai Pancasila sulit untuk diterapkan secara merata. Keterbatasan guru, karena tidak semua pendidik memiliki pemahaman yang mendalam terhadap filsafat dari Pancasila, sehingga sulit untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pendanaan yang tidak memadai, di mana anggaran pendidikan yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam mengembangkan program berbasis Pancasila. Selanjutnya adalah adanya erosi budaya, di mana hilangnya nilai-nilai tradisional dengan adanya modernisasi menyebabkan generasi muda semakin jauh dari kearifan lokal yang sebenarnya dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Minimnya pendidikan budaya, di mana kurikulum kurang mengintegrasikan pelajaran budaya lokal sebagai penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila, serta konsumsi budaya asing, adanya ketergantungan pada nilai budaya
pop internasional yang melemahkan identitas nasional. Selanjutnya adalah dinamika sosial politik, pragmatisme politik. Kebijakan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek, sehingga nilai-nilai Pancasila pun tidak menjadi prioritas. Adanya polarisasi sosial dengan adanya ketegangan sosial mengakibatkan perbedaan politik, agama, menghambat penanaman nilai-nilai toleransi dan persatuan. Selanjutnya adalah kurangnya keteladanan dari pemimpin yang tidak konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang memberikan dampak negatif terhadap pembelajaran dalam pemberian nilai-nilai Pancasila. Serta yang terakhir adalah implementasi kurikulum, di mana adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang mengajarkan Pancasila secara teori di sekolah tanpa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kurikulum yang kaku, di mana kurikulum yang terlalu formal dan kurang fleksibel membuat nilai-nilai pendidikan nilai Pancasila itu sulit diadaptasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Serta minimnya inovasi pembelajaran dengan metode-metode pembelajaran kurang kreatif, inovatif, membuat siswa tidak memahami esensi dari nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah tantangan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila yang sangat kompleks, mencakup aspek globalisasi, sistem pendidikan, erosi budaya, dinamika sosial, politik, dan implementasi kurikulum. Untuk menghadapi tantangan ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan inovatif, seperti pelatihan yang intensif terhadap guru dan pendidik, pembaharuan kurikulum berbasis budaya lokal, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Semoga bermanfaat. Terima kasih.